Shalom. Hari ini aku mau sharing tentang revival is coming dan tidak ada pilihan lain selain percaya. Terserah kalian mau bosan kak, revival lagi kak, lawatan lagi kak, Pentakosta lagi. Karena kenyataannya emang teman-teman, revival itu bukan lagi coming soon, tapi itu coming now. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada kondisi di mana kadang kita sebagai orang Kristen, kita sebagai jemaat Allah, kita sebagai hambanya itu beribadah, tapi kita memungkiri kekuatan dari ibadah kita. Tapi kita memungkiri kekuatan daripada seruan-seruan dan kesepakatan hati leader-leader untuk revival. Ada kondisi di mana ketika kita beribadah, kita berdoa, Tuhan aku minta revival, Tuhan aku minta lawatan, aku minta terobosan. Tapi setelah selesai beribadah engkau pulang dan tiba-tiba hatimu menjadi lesu. Dan tiba-tiba engkau pulang, engkau gandol lagi. Tiba-tiba engkau pulang, engkau sampai ke rumah, engkau enggak membawa visimu lagi. Ada keadaan di mana kita memungkiri kekuatan daripada ibadah kita. Waktu imam-imam berkata, waktu leader kita berkata, nak kita mau sama-sama lawatan. Waktu imam-imam berkata, ya waktunya sudah dekat, ini bukan lagi coming soon, it's coming now. Tapi pada waktu kita dikasih beban itu, pada waktu kita dikasih, waktu kita beribadah, itu tiba-tiba kita memungkiri. Waktu kita menjadi lemah, waktu kita menjadi lokson, waktu engkau mungkin menjadi bodoh amat, waktu engkau mungkin menjadi enggak sepakat, itu kita sedang memungkiri tentang kuasa ibadah kita. Saya sungguh belajar di hari-hari ini, saya sungguh belajar di beberapa waktu ini bahwa ketika kita memilih untuk menjadi pelayan Tuhan, itu sungguh kita udah enggak memiliki pilihan atas hidup kita, atas pikiran kita sendiri. Pada waktu kita memilih untuk menjadi pelayan Tuhan, rules-nya cuma satu. Tuhan selalu benar dan memang Tuhan selalu benar. Ya kalau kadang-kadang kita punya rules gitu ya. Kalau perempuan itu selalu benar ya. Kalau perempuan salah kembali ke nomor pertama, perempuan selalu benar. Tapi yang kali ini rulesnya adalah Tuhan selalu benar dan memang Tuhan selalu benar. Pilihannya cuma engkau mau taat mutlak, engkau mau mengikut Tuhan dengan mutlak, engkau all out, engkau keplek-keplekan sama Tuhan. Atau engkau menjadi nothing, udah itu doang pilihannya kalau engkau memilih menjadi pelayan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh atau engkau bukan siapa-siapa. Hari itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka mengeluh dengan luar biasa kepada Tuhan atas perbudakan selama 400 tahun. Selama 400 tahun mereka terjerat dalam jerat perbudakan dan mereka berseru sama Tuhan, Tuhan tolong bebaskan aku. Tuhan melihat umatnya yang dikasihi, Tuhan melihat seruan dari umatnya dan yes, Tuhan menolong. Tuhan menolong mereka, Tuhan kasih mereka janji revival. Tuhan menolong mereka, Tuhan kasih di depan engkau akan menerima susu dan madu. Engkau akan sampai ke tanah Kanaan yang luar biasa berlimpahnya. Engkau sudah tidak menjadi budak, aku menjanjikan engkau terobosan, revival. Tapi pada waktu mereka dikasih kebebasannya, pada waktu Tuhan menggenapi, pada waktu Tuhan menjawab, tiba-tiba mereka memungkiri kekuatan ibadah mereka dan mereka ternyata didapati Tuhan tidak siap. Mereka berseru, Tuhan tolong, Tuhan kasih tanda-tanda ajaib dan sungguh luar biasa. Engkau bayangkan, baru keluar dari Mesir, baru keluar daripada perbudakan, mereka langsung melihat tanda yang luar biasa ajaib. Tuhan membelah laut seperti membelah piaan rambut. Biak, gitu aja. Engkau bayangkan itu laut sungguh terbuka seperti Cik Tintin mengganti piaanku. Supaya tidak botak. Baru Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Sungguh Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda yang luar biasa heran dan ajaib.
Tanda-tanda yang lainnya apakah? Tuhan menyertai mereka di padang pasir, di padang gurun. Tuhan tahu mereka enggak mungkin berternak dan berkebun. Tuhan tahu mereka enggak akan menghasilkan pekerjaan ladang. Tuhan kasih kok pagi, siang, sore, malam itu roti mana turun dari langit. Aku mau barbekyuan, Tuhan kasih burung, Tuhan kasih mereka makan daging. Sepanjang hari mereka diliputi dengan tiang awan dan tiang api, mereka melihat tanda-tanda yang luar biasa ajaib. Mereka pada waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar, Tuhan menyertai mereka dengan suatu yang ajaib. Belum cukup sampai sana, Tuhan ngomong sendiri. Ada ayat di mana waktu itu Tuhan ngomong di firman-Nya bahwa aku ingin menjumpai umatku sendiri. Dia bilang sama Musa, dan hari itu Musa bawa semua bangsa Israel ke gunung. Tuhan menampakkan diri di sana, Tuhan menampakkan kedahsyatannya. Di atas gunung Tuhan kasih awan di sekeliling mereka. Dan waktu Tuhan berfirman, tiba-tiba gunung itu berguncang. Takut dan gentarlah mereka. Dan begitu banyak tanda-tanda heran yang Tuhan udah sertai kepada bangsa Israel. Tapi berkali-kali juga Tuhan mendapati mereka tidak siap. Tuhan mendapati mereka enggak percaya. Tuhan mendapati mereka berkali-kali mengeluh, merengek, meminta sesuatu yang lebih, dan Tuhan sekali lagi lihat mereka enggak siap, dan akhirnya Tuhan bilang, it's enough. Kapan engkau percaya? Di Bilangan 14 ayat 29 berkata, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Di ayat lain bilang, Bilangan 14 ayat 11 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan sekali lagi melihat mereka tidak percaya. Teman-teman, dari perjalanan ke Mesir kepada Kanaan itu cuma memerlukan waktu 40 hari. Tapi karena mereka tidak percaya, karena Tuhan melihat mereka enggak siap, mereka berputar-putar sungguh selama 40 tahun. Umurku 22 tahun dan aku sudah merasa lama juga ya saya sini sudah hidup. Cititin mungkin, yang paling senior di sini mungkin. Ada yang sudah 44-an ya? Om Tony berapa? Om Tony berapa Om? 4. Oh 39. 38. Apa sih? 43. 43 tahun loh. Tuh, bayangin dari perjalanan yang harusnya 40 hari, Tuhan bilang, sampai kapan aku melihat engkau dan menjumpai engkau gak percaya? Sampai kapan aku melihat engkau gagal untuk masuk dalam tes by tes? Dari 40 hari, Tuhan bawa mereka mengembara selama 40 tahun dan Tuhan bilang enough. Yang aku bawa kepada revival adalah orang-orang yang sepakat. Yang aku bawa ke revival adalah orang-orang yang percaya. Aku bawa ke revival adalah orang-orang yang siap. Hari ini Tuhan juga sama teman-teman. Tuhan tunjukkan keajaiban kepada setiap kita. Aku percaya kita ini kebanyakan kan rata-rata SMP, SMA ya. Bagi kalian, uang persembahan 50.000 itu kalau keluar dari diri kalian itu udah luar biasa. Itu Tari kalau buka persembahan ya, udah niten nih, oh yang merah ini siapa, oh yang biru ini siapa, beberapa lembar gitu, ini sudah tahu pemiliknya ya. Karena yang lainnya warnanya ya coklat, ungu ya begitulah ya. Dan aku percaya itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Waktu kalian bawa itu persembahan itu udah, wah puji Tuhan. Gak jarang juga itu amplop kosong soalnya. Nah, tapi teman-teman kalian lihat gak sih bahwa Tuhan tunjukkan tanda-tanda ajaib sama kita semua.
Engkau mau beli apa aja, remaja ini kebeli loh. Apa aja barang yang udah kita beli tuh ternyata tuh harganya tuh fantastis, bombastis, luar biasa, aji gile gitu. Enggak sebanding dengan uang yang dikumpulin Terry katanya. Nih, kalau ada quotes gitu kan bilang kalau do the best and God do the rest. Dan itu benar-benar terjadi, Tuhan menyertai kita. Engkau jualan sekerengkalan, engkau jualan ini dan itu, dengan drama ini dan itu, dengan perselisihan ini dan itu. And God do the rest. Tuhan melakukan bagiannya, tiba-tiba Tuhan cukupkan. Semua yang anak remaja butuhin kalau mau dibeli, kebeli kok. Engkau percaya enggak? Kalau kalian ini yang SMP dan SMA, itu sudah pernah melayani makan kota 1.000 orang. Itu apa enggak ajaib, bocil-bocil ini yang gede biakan kadang-kadangnya. Apalagi kalau udah ngumpul gitu. Kalian sudah melayani makan kota 1.000 orang. Bukan cuma makan, engkau mengadakan pengobatan gratis. Engkau mengadakan pasar murah. Engkau membuat roomsing di cabang-cabang, anak-anak SMP mengajar meskipun Tian yang gak terlalu pintar, aku juga melakukan. Tapi yes, dia membawa berkat, kalian membawa berkat dan itu adalah hal yang ajaib. Tuhan menunjukkan keajaibannya atas kita. KKR, engkau KKR sekarang uang 100 juta tuh kata Citi sama Cilinda merem. Engkau bisa sewa LED sebegitu luar biasa. Tuhan itu sungguh menyatakan keajaibannya atas kita. Dan jangan sampai ketika Tuhan sudah menyatakan kuasanya, kita menjadi bagian dari orang-orang yang tidak percaya pada waktu Tuhan bilang, hey, Blora akan revival. Teman-teman, engkau akan menjadi penggelar karpet merahku. Dan tiba-tiba kita menggerutu. Tiba-tiba di dalam hati-hatimu dihembuskan roh yang tidak percaya. Tiba-tiba di hatimu dihembuskan roh-roh yang ya sudahlah, apa yang terjadi, terjadilah. Firman Tuhan bilang, kayak tadi, jangan sampai waktu Tuhan melihat kita, dia mendapati kita tidak percaya dan menjadi orang-orang yang bosan, capek, menggerutu, dan lain-lain. Dari 40 hari menjadi 40 tahun itu sungguh perjalanan yang lama. Dari 40 hari menjadi 40 tahun itu sungguh perjalanan yang berkali-kali lipat. Pastikan kita bukan menjadi penghambat. Pastikan kita bukan menjadi penonton. Pastikan engkau dan aku hari ini adalah orang-orang yang sama-sama bergotong royong, usung-usung, keringetan nangis, menggelar karpet merah buat raja. Pastikan hatimu tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Pastikan hatimu siap dan engkau tidak memungkiri kekuatan dari ibadah. Waktu kita berseru revival, engkau bawa itu sampai ke rumah. Engkau bawa itu sampai ke core hatimu. Engkau bawa itu sampai engkau sungguh mengeplekkan semuanya. Karena rules-nya cuma satu tadi. Tuhan yang benar dan Tuhan memang selalu benar. Pilihannya cuma engkau mau mengikuti Tuhan dengan sungguh atau engkau bukan siapa-siapa. Dan aku menyampaikan firman ini itu juga berdasarkan dari kaplokan dari aku yang pertama. Aku mau sharing, aku ini seorang pekerja, pelayan Tuhan, seorang siswa juga, dan seorang anak pertama dari keluarga yang tidak berbapak. Sungguh kadang waktu aku error, aku berpikir, aku akan seperti ini sampai seumur hidup ya Tuhan. Aku harus bekerja dengan sungguh, melakukan yang terbaik, melayani dengan sungguh, PW, Firman, Ketua Komsel, apalagi gitu ya. Menjadi siswa juga yang kadang-kadang tugasnya itu gak masuk akal, ya kan Ter? Dan ini yang terakhir, menemani mamaku karena notabene dia
single mother. Waktu aku error, aku berkata, Tuhan, aku sepanjang hari, sepanjang minggu udah kerengkalan, palak jadi kaki jadi palak. Dan kadang beberapa momen bener-bener kita nggak ada liburnya. Masih nanti begini dan begitu. Tapi tiba-tiba di hari itu waktu aku error, Tuhan bilang, Tuhan kaplok aku dan Tuhan bilang, hilangkan kemesiran daripada hatimu. Kamu mau berputar-putar selama 40 tahun, atau kamu mau ikut aku terbang dan sampai cuma diteleport. Hilangkan kemesiran daripada hatimu. Engkau coba lihat lagi, setan itu suka kadang-kadang membutakan kita, memutarbalikkan fakta, di mana semuanya yang Tuhan kasih dengan karunia, yang Tuhan kasih dengan keajaiban, hidupku yang disertai dengan kemuliaan Tuhan. Tapi setan suka kadang-kadang putarbalikkan itu dan membuat kita menjadi, kok gini? Bangsa Israel yang jelas-jelas di hadapannya Allah membelah laut, Allah menurunkan roti mana, mereka bisa bilang, kok gini, lebih baik aku kembali lagi kepada Mesir. Lebih baik aku kembali kepada kehidupan tiara lama yang sungguh bento kalau dilihat sesungguhnya. Aku seorang pekerja yang diberkati dengan leader yang luar biasa. Dengan super tim yang sungguh ajaib, yang aku bisa percaya bahwa timku itu luar biasa. Tuh, pekerja, pelayan. Aku diberkati juga dengan pelayanan FOG yang aku bisa bilang ini anugerah. Aku punya teman-teman komsel yang luar biasa ajaib. Aku punya anak-anak FOG yang luar biasa ajaib. Pokoknya kita semua ajaib. Ya, sekolah juga. Sebenarnya itu juga anugerah. Ada Ter yang mengerjakan, enggak Ter, bercanda. Dan aku sungguh, kalau aku lihat ternyata aku ini sungguh beruntung. Kadang-kadang mamaku tuh, kalau kalian lihat Tante Dian, wes tak juamen. Itu Tante Dian itu kasta tertinggi, mama yang kalian tidak mungkin sungkan gitu ya. Sudah aku sering bilang, kenapa sih kalian itu kalau sama Tante Dian udah kayak anaknya sendiri, kurang ajar memang. Tapi kadang beliau kalau sama anaknya ini di rumah, kadang dia juga menuntutkan ini dan itu, dan aku melihat sisi dia sebagai mama yang manusiawi, minta ditemenin dan ini dan itu. Tapi aku melihat, sungguh aku bersyukur aku punya mama dia yang selalu support aku. Keajaiban yang sebenarnya juga ada di diri kalian. Yang kalian suka tiba-tiba, kalian punya anugerah, kalian punya keajaiban, tapi tiba-tiba kalian lihat Mesir kalian dulu dan kalian bilang, sepertinya enak ya kalau aku kembali. Enggak. Jangan sampai Tuhan hari ini lihat kita enggak percaya. Dan tiba-tiba Tuhan undur dari 40 hari ke 40 tahun, itu seram. Enggak mau, aku mau undang gage lawatan, aku mau undang gage revival. Guys, sungguh Tuhan menantikan sebuah hubungan yang again and again aku bilang itu selalu personal. Hubungan antara kekasih dan mempelainya, hubungan antara anak dan bapaknya, hubungan antara raja dan pasukannya yang siap ready heart and soul bersama-sama dengan Tuhan. Kita ini pasukannya Tuhan dan aku berharap kita semua didapati Tuhan dengan siap, heart and soul, ready. Guys, itu semua personal. Kalina kemarin ngomong sekali lagi, itu bukan tentang bareng-bareng dan keroyokan. Itu semua personal. Bahkan nih, aku sama Cik Titin itu udah sohib saja. Gitu kan ya. Bahkan even one day, itu bukan tentang kita berdua. Kalau Tiara suatu hari lah, misalnya Tiara undur, dia akan tetap jalan. Kalau Cik Titin undur, Tiara akan tetap jalan. Maksudnya yang mau aku ngomong adalah kita semua tergantikan. Itu bukan tentang siapa di sebelah kanan kita, siapa di sebelah kiri kita. Itu tentang personal kita maju. Itu tentang personal kita menyingkirkan kemesiran kita. Kita membuang semua
ilusi dari iblis. Dan kita bilang, aku percaya Tuhan, Engkau menyediakan revival, Engkau menyediakan tanah Kanaan, Engkau menyediakan terobosan buat kotaku. Dalam perjalanan ini buat anak-anak muda tuh biasanya tuh persahabatan itu dan pertemanan itu segala-galanya. Kadang banyak banget cerita, oh datang pelayanan ya karena teman, tapi keluar dari pelayanan juga karena teman. Dia udah gak melayani, Kak, aku gak ada temennya. Oh, dia jahat, Kak, temenan, dia nyebelin, Kak. Gak mau lagi gitu misalnya. Kalian akan menjumpai, itu bukan tentang siapa yang ada di sebelah kiri dan sebelah kananmu kok. Nih, udah. Orang yang kita kira akan stay, dia akan bisa aja go away. Tapi orang yang kita pikir mereka akan go away, itu malah bisa aja stay. Dalam perjalanan kita nggak akan pernah tahu people come and go. Engkau nggak perlu pusing mikirin temanmu kanan dan kiri. Engkau nggak perlu pusing memikirkan kehilangan siapa dan siapa. Yang perlu engkau takutkan, streskan, pusingkan adalah ketika aku dan engkau memilih untuk meninggalkan Tuhan. Lah iku pusing oh. Cintin cerita, waktu revival di Ashbury itu bukan berasal dari ibadah kita yang bersama-sama kok. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apa aja. Cuman perlu waktu itu di sana cuman ada satu orang, dia nobody, dia bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia maju, dia ambil mic dan dia bilang seluruh dosa-dosanya. Dia bilang, Tuhan ini loh Tiara yang selalu merasa gak punya hidup. Tuhan ini loh Tiara yang selalu merasa kurang waktu. Tuhan ini loh Tiara yang malas, yang mut-mutan. Ini Tiara. Dan ini juga anak-anak FOG yang siap mempermalukan iblis. Waktu iblis teror kita, mau gak kita sama-sama teror balik mereka? Dan berkata, gak ada satupun yang bisa hentikan. Aku bukan bagian orang yang ditinggal di padang gurun. Aku bagian dari orang-orang yang sampai kepada tanah perjanjian. Amin. Teman-teman, wah aku ternyata firmannya cepat. Sepanjang hidup kita, seumur hidup, ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan pengembaraan seumur hidup kita sampai akhir. Tapi waktu kita mau memutuskan untuk mengembara dalam firman Tuhan, itu akan berubah menjadi perjalanan yang engkau lalui bersama Tuhan Allah alam semesta itu sendiri. Pengembaraan ini akan kita arungi bersama Allah. Waktu engkau sepakat dengan aku, kita heart and soul, mau mengembara bersama firman Tuhan bersama-sama, itu kita gak pernah jalan sendiri. Kita selalu berjalan bersama Allah semesta alam yang kita tahu jawabannya bahwa kita gak akan pernah kalah. Siapkan hatimu untuk revival. Amin. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ready? Tuhan, kami enggak mau menunggu sampai 40 tahun. Kita tidak mau berputar-putar di padang gurun. Kita percaya Engkau Allah yang akan membukakan jalan bagi kita. Dan biar hati kita ini loh Tuhan, sampai kepada pengalaman cintamu dengan kita.